Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadzal manzil wa surur wa ahalla lakum fihi at-ta'am wa harrama alaykum as-siyam ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'adda jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walidi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madri zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul munazzahu anil jismiyyati wal jihadi wal zaman wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان هلم القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tiada ungkapan lain yang harus kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas anugerah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Di antara nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini adalah kasih sayang Allah pada kita berupa umur panjang dan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka saat ini terbaring dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat yang mulia ini. Selain bersyukur, mari kita memaksimalkan nikmat-nikmat ini dengan menjalankan misi utama kita. Sedangkan di dunia ini yakni beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Langkah ini juga merupakan wujud syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap nikmat. Dan lebih dari itu, semoga kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur berupa syukur dalam ucapan hati dan tindakan kita agar semua nikmat ini. Selain rasa syukur, wasiat takwa juga menjadi kewajiban untuk senantiasa khatib sampaikan kepada jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, agar kehidupan kita di dunia ini menjadi semakin terarah. Mari kita tingkatkan dan kuatkan takwa kita dalam wujud jalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini, hingga akan menjadikan kita sukses di kehidupan akhir yang kekal dan abadi nantinya. Allah berfirman, wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya berbekalan karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa,
dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Al-Baqarah ayat 197. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada setiap hari raya Idul Adha kita tidak akan bisa melepaskan dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut adalah salat Id, kurban, dan ibadah haji. Selain menumbuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nilai tersebut adalah kepasrahan diri atau tawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihayati oleh semua orang hamba. Pasrah ini menjadi sebab dicintai kita oleh Allah sebagai ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran. Faiza adzanta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah menentukan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, supaya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan pada kesempatan ini, marilah kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah dari 3 ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Pertama adalah salat Id. Ibadah sunnah ini serasa harus wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum Idul Adha. Jamaah mulai dari tua, muda, anak-anak berbondong-bondong menuju masjid dan tanah lapang untuk melaksanakan salat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakan sudah memasangkan komitmen kepasrahan diri serta menegaskan bahwa salat itu dilakukan semuanya hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita fokus dan menjalankan salat, hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-An'am ayat 162. Nilai-nilai kepasrahan ini juga yang harus kita teruskan di luar salat dan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus diiringi dengan ikhtiar atau usaha. Hanya pasrah begitu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Quran surah Al-Baqarah, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kedua adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagai peringatan bahwa kita sudah memberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan salat kepada Tuhan dan berkurbanlah. Selain melayani dimensi pria pertikah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kurban juga memiliki dimensi sosial yang berbagi rezeki dengan orang-orang. Selain dalam hal ini, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli kurban dan dibagikan kepada orang lain. Tidak semua orang mau mengeluarkan hartanya untuk hal ini. Masih banyak orang yang tidak rela dan berhubungan dengan hartanya sehingga mau berbanyak haji raya Idul Adha. Padahal perhitungan seperti ini harusnya kita pikir, kita yakin bahwa dengan pasrahan harta yang kita gunakan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantinya dengan yang lebih banyak lagi. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah."
Allahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumpukan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Terlebih infak untuk pada kurban yang memiliki banyak keutamaan sebagaimana telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ma'amila adamiyyu min amali yawman nahri ahabba ila Allahi min ihraqi jami innaha lakati yawmal qiyamah biburuniha wa as'ariha wa asnabiha wa anna ad-dama la yaqumu min Allahi bimakani wa ma ayyabu amil ardh fatiku biha nafsya. Artinya, tidak ada satu amalan yang dikerjakan Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih hewan, karena hewan itu akan datangnya pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Cara hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapanglah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketiga adalah ibadah haji. Dalam ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak? Saat menjalankan ibadah haji kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci Mekah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, memasrahkan semuanya kepada Allah. Selain itu kita juga merelakan diri untuk mengeluarkan banyak harta agar bisa pergi ke Baitullah menyempurnakan keislaman kita dengan haji. Bukan hanya dari sisi materi, saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya waktu antrian sampai dengan puluhan tahun agar kita bisa berangkat haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus tetap berusaha untuk berangkat ke tanah suci dengan upaya mendatangkan diri, lalu setelah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selada dengan kepasrahan itu, meluangkan harta dan namanya waktu tubuh ini, Allah mengawali perintah haji dengan kata-kata lillahi, hanya untuk Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara illa Allahu ghaniyyun 'anhu. Artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, siapa yang mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan kewajiban dari seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah nilai kepasrahan diri kepada Allah yang terkandung dalam 3 ibadah di hari raya Idul Adha ini. Semoga kita senantiasa bisa praktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walidi a'dana wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul munazzahu man al-jismiyyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khulquhul Qur'an. Amma ba'd. Wa usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla.
واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل إيدانا هذا سعادة وتلاهما وشرفا وتراهما وزدنا به طمأنينة وخلفا وهناء ومحبة وعيده علينا بالخير والرحمات والجود والبركات اللهم اجعل للمودة كلماتنا وبذل الخير للناس دابنا اللهم آدم السعادة على بطوننا وانصر البهجة في بيوتنا واربطنا في أهلنا وأرحامنا وأكرم بكرامك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير